25 tahun yang lalu, bersama beberapa teman, saya live in di asrama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kesulitan pendengaran dan wicara sejak lahir dialami oleh anak-anak ini. Di sekolah khusus, mereka belajar berkomunikasi dengan guru-guru yang tampak begitu sabar. Perjalanan selama kurang lebih 1 minggu memberi kesan mendalam akan keberadaan ilahi dalam kehidupan umat manusia. Kekurangan dalam menjalani hidup, yakni pendengaran dan wicara yang sangat penting dalam komunikasi, dapat teratasi. Setelah membaca teks Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37 tentang penyembuhan Yesus terhadap orang yang bisu tuli, aku mencari tahu di internet bagaimana seluk-beluk kebisu tulian. Ada satu artikel menarik, di mana kekurangan itu dapat diatasi sejak awal kelahiran seorang anak manusia. Ya, teknologi telah mampu sejak awal mendeteksi risiko kesulitan besar dalam hidup. Bisu tuli pada seorang anak manusia telah mampu diatasi sejak awal. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mampu menjadikan baik dan lebih baik segala sesuatu. Aku tidak mampu membayangkan bagaimana perjalanan hidupku dengan kemampuan komunikasi yang hampir tidak ada. Bisu tuli jelas merupakan hambatan terbesar dalam komunikasi interpersonal. Ketiadaan komunikasi dapat menjadikan seorang anak manusia menjadi tersingkir dari pergaulan dengan sesamanya. Jikalau kebisu tulian tidak sejak lahir, tentulah dapat diatasi dengan lebih mudah. Bagaimana jikalau sejak lahir bisu tuli? Sejak lahir orang bisu tuli tersingkir dari pergaulan. Menelisik peristiwa Yesus menyembuhkan orang bisu tuli, satu hal menonjol adalah dukungan orang-orang di sekitarnya, baik secara individual maupun komunal. Masyarakatnya tampak bertanggung jawab atas nasib orang bisu tuli tersebut. Mereka membawa dan menyerahkan orang bisu tuli itu kepada Yesus. Tentu, karena kabar tentang Yesus, mereka berharap Yesus mampu membebaskan orang itu dari kebisu tuliannya. Fenomena peristiwa Yesus itu menunjukkan kepadaku bagaimana masyarakat tidak menyingkirkan seorang pun dari dirinya. Masyarakat bertanggung jawab atas hidup seorang individu yang merupakan bagian dari dirinya. Bagaimanapun seorang individu terlibat dalam pembangunan masyarakat, seorang individu sangatlah berarti bagi masyarakat. Peristiwa Yesus dan pengalaman live-in menegaskan padaku bahwa orang yang tidak mampu atau lemah dalam komunikasi sosial haruslah disembuhkan. Kebisu tulian bukan semata permasalahan individual fisikal. Secara metaforis, kebisu tulian merupakan ketidakmampuan sosial dalam semua lini komunikasi sosial. Orang bisu tuli tidak mampu berkomunikasi bukan hanya untuk kepentingan hidupnya semata, tetapi juga dalam arti keseluruhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Kebisu tulian menyingkirkan seseorang dari pergaulan. Secara metaforis, sering kutemukan ada usaha-usaha pembisu tulian. Hak-hak individual dalam pergaulan masyarakatnya tidak dapat disuarakan. Tatanan sosial tidak memungkinkannya. Tatanan ini menyentuh tatanan normatif yang seharusnya membebaskan orang untuk mendengar dan menyuarakan. Tertutupnya akses komunikasi jelas menunjukkan pembisu tulian ini. Dengan berbagai alasan yang sangat menarik tentunya, orang tidak bisa memiliki informasi secara utuh. Dengan berbagai alasan yang tentunya sangatlah menarik, orang terbiasa tidak menyuarakan kebenaran atau keutuhan informasi yang seharusnya dimiliki orang lain.
Peristiwa penyembuhan oleh Yesus menyadarkan diriku tidak hanya akan kenyataan keterlibatan ilahi, tetapi sekaligus tuntutan dalam diriku. Aku sadar bahwa Allah telah membongkar pembisu tulian sosial. Allah mengembalikan orang dari keterasingan komunikasi sosial. Allah telah mengembalikan orang terasing kepada masyarakatnya. Di sisi lain, bagaimana diriku berhadapan dengan pembisu tulian? Diam saja, serahkan saja kepada Allah? Tentu tidak. Kurefleksikan bahwa selama ini aku berusaha mengulang kembali kebaikan-kebaikan hidupku pada masa lalu terjadi pada masa sekarang dan akan datang. Aku berusaha terus berkomunikasi secara transparan dan utuh kepada orang-orang di sekitarku. Ini merupakan usahaku agar orang-orang di sekitarku memiliki informasi seutuh mungkin tentang diriku dan masyarakatku. Kebisu tulian aku temukan merupakan fenomena kebodohan yang salah satunya merupakan usaha pembodohan. Untuk itu, selain menyampaikan informasi, aku pun berusaha orang-orang di sekitarku untuk berpikir. Kenyataan seringkali bahkan selalu diberitakan tidak utuh. Dengan alasan-alasan yang sangat menarik tentunya, kebenaran-kebenaran ditutup-tutupi. Padahal orang pun butuh keutuhan informasi. Selain itu, aku pun berusaha mendengarkan orang-orang di sekitarku. Jangan sampai aku berusaha mencegah dan membongkar kebisu tulian, tetapi kenyataan diriku tuli, sehingga pada akhirnya aku pun membisu. Akhir kata, permenunganku pada Minggu Kitab Suci Nasional ini berujung pada permohonan kepada Allah agar diriku tidak tuli dan membisu terhadap suara ilahi. Tuhan, bebaskanlah aku dari kebisu tulian. Amin.